Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Wahyu Krisna Aditya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di presentasi saya kali ini, saya akan membawakan topik catur marga dan tempat suci. Langsung ke pembahasan yang pertama. Catur marga memiliki 4 komponen. Yang pertama, bakti marga. Yang kedua, karma marga. Yang ketiga, Junanda marga. Dan yang keempat, raja marga. Bakti marga adalah menyalurkan atau mencurahkan cinta yang tulus dan jujur kepada Tuhan, kesetiaan kepadanya, perhatian yang sungguh-sungguh untuk memujanya. Kata marga berarti jalan atau usaha, sehingga bakti marga yoga adalah jalan pengabdian kepada Ida Hyang Widiwasa melalui cinta kasih yang luhur dan mulia. Karma marga. Karma marga yoga adalah jalan atau usaha untuk mencapai kesempurnaan atau moksa dengan perbuatan dan bekerja tanpa pamrih. Yang ketiga, Junanda marga. Junanda marga artinya kebijakan filsafat, pengetahuan. Yoga berasal dari urat kata yud, artinya menghubungkan diri. Jadi, Junanda marga artinya mempersatukan jiwatman dengan paratman yang dicapai dengan jalan mempelajari ilmu dan filsafat, pembebasan diri dari ikatan-ikatan keduniawian. Yang keempat, raja marga adalah suatu jalan mistik rohani untuk mencapai moksa. Raja marga mengajarkan bagaimana mengendalikan indera-indera atau periti mental atau gejolak pikiran yang muncul dari pikiran melalui tapa, brata, yoga, dan semedi. Selanjutnya, cara menolong keledai dari cerita menurut catur marga. Sesuai dengan catur marga, kisah ini berkaitan dengan bakti marga, yaitu Allah, sayangi semua. Yang saya lakukan untuk menolong keledai tersebut adalah yang pertama, saya memastikan bahwa keledai tersebut tidak terluka dan tidak mengalami syok yang berat. Kemudian saya mencarikan rumput untuk dimakan supaya keledai tersebut tenang. Lalu, saya meminta tolong ke warga sekitar untuk mengangkat keledai tersebut. Pembahasan yang selanjutnya, contoh pelaksanaan bakti marga dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melakukan trisandhya dan yajna sesa. Dan yang kedua, pelaksanaan pada hari-hari keagamaan. Jalan yang utama untuk memupuk perasaan bakti ialah rajin menyembah Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas dengan melaksanakan trisandhya, yaitu sembahyang 3 kali dalam sehari, pagi, siang, dan sore, serta melaksanakan yajna sesa atau ngejot setelah selesai memasak. Yang kedua, pelaksanaan pada hari-hari keagamaan. Implementasi bakti, marga atau yoga juga dapat dilihat pada hari-hari keagamaan Hindu, seperti hari Saraswati, Tumpak Wariga, dan Tumpak Uye. Pembahasan yang selanjutnya, Rig Veda 8.69.8. Yang dimaksud dia adalah Ida Hyang Widiwasa, dan yang disarankan untuk memuja beliau adalah semua ciptaannya. Bakti adalah perwujudan cinta yang tulus kepada Tuhan. Mengapa harus berbakti kepada Tuhan? Karena Tuhan menciptakan alam semesta dengan segala isinya berdasarkan yajna. Contoh pelaksanaan sloka dalam kehidupan sehari-hari. Saat membantu seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan, bantulah tanpa mengharapkan imbalan sedikit pun. Contohnya saat berbagi kepada orang yang terkena dampak COVID-19 atau yang terkena PHK akibat COVID-19. Hendaknya berbagi tanpa mengharapkan imbalan di lain hari. Bantulah dengan rasa tulus ikhlas, maka sentiasa rezeki akan datang secara perlahan. Jenis-jenis pura. Jenis pura terbagi menjadi 4. Yang pertama, pura kayangan jagat. Yang kedua, pura jagat. Yang ketiga, pura swagina. Dan yang keempat, pura kawitan. Pura kayangan jagat dan kayangan jagat. Jenis pura yang satu ini merupakan pura yang menjadi tempat pemujaan universal.
Jumlah pura yang termasuk dalam jenis pura kayangan jagat di Bali hanya ada 9 pura yang bisa ditemukan. Semuanya berada di 9 arah mata angin yang berbeda. Contohnya, Pura Besakih, Pura Lempuyang, Pura Gua Lawah, Pura Andekase, Pura Uluwatu, Pura Batu Karu, Pura Puncak Mangu, Pura Ulun Danu, dan Pura Pasar Agung. Selain itu, ada juga Pura Dangkayangan yang tidak hanya menjadi pemujaan universal, tapi juga sebagai bentuk penghormatan pada guru suci. Jumlah Pura Dangkayangan di Bali lebih banyak. Lontar dari zaman dulu menyebutkan bahwa ada sebanyak 34 Pura Dangkayangan di Bali. Yang kedua, Pura Kayangan 3. Setiap desa pekeraman yang ada di Pulau Bali memiliki 3 tempat suci utama. 3 tempat suci utama itu disebut dengan nama Pura Kayangan 3. 3 pura tersebut masing-masing adalah Pura Desa yang menjadi istana Dewa Brahma, Pura Dalam yang menjadi istana Dewa Siwa, serta Pura Pusah yang merupakan istana Dewa Wisnu. Yang ketiga, Pura Suwagina. Pura Suwagina merupakan pura yang secara khusus ditunjukkan untuk memuja umat Hindu Bali dengan mata pencarian tertentu. Sebagai contoh, Anda akan menjumpai pura melanting yang ditujukan untuk pedagang, dan Anda juga akan menemukan pura yang secara khusus ditunjukkan untuk mereka yang berprofesi sebagai petani, pegawai kantoran, ataupun pegawai pemerintah. Yang terakhir, Pura Kawitan. Pura Kawitan merupakan pura khusus yang pembangunannya ditunjukkan untuk satu garis keturunan atau yang juga disebut dengan wit. Contoh jenis pura di Bali yang masuk dalam kategori ini adalah adanya sanggah yang ada di rumah masing-masing warga Hindu Bali. Selain itu, ada Pura Paibon, Panti, Padarman, ataupun Dadir di Pura Besakih. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Maaf bila ada salah kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.